Halo, welcome semuanya. Welcome to EUC Online Service. Ada yang lama, ada yang baru, Anda Kristen atau bukan Kristen, Anda sedang checking out tentang Alpha Omega Church, welcome. Hari ini kita akan menyanyikan beberapa lagu yang dapat menginspirasi iman dan pengharapan kita. Kemudian kita akan mendengar beberapa pengumuman seputar kegiatan gereja ini. Dan kita akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan kita akan mendengar sebuah pembahasan yang akan sangat-sangat merubah, menantang, dan mentransformasi kehidupan kita. So, enjoy, happy Sunday. Boleh ketik di bawah happy Sunday everyone. Yes. Oke, enjoy the service. Halo semuanya. Welcome to Alpha Omega Church Online Service. Hari ini akan jadi hari yang luar biasa. Dan gak ada salahnya Bapak Ibu semuanya, dimanapun Anda berada, saya mau mengajak kita semua untuk berdiri. Kita mau bersama-sama bernyanyi We're gonna party for Jesus. Kita tepuk tangan bersama-sama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Angkat tangan kita bersama. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Tepuk tangan bersama. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab tahu kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, let's go. Penopang hidupku, amin. Panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Yesus, jaminan hidupku. Semua tepuk tangan di atas kepala. Jump, 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 jump. 1, 2, 3, let's dance. Engkau benteng hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau perisai hidup kami. Let's see it. Ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Amin. Benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab ku tahu kau besertaku. Katakan Yesus, Yesus, jaminan hidupku.
Kau kemuliaanku, kasihan Kau gunung batuku, kasihan berkahmu bagi hidupku, kasihan Tuhan perisaiku, kasihan Kau kemuliaanku, kasihan Kau gunung batuku, kasihan. Everybody say kasihan Tuhan perisaiku, kasihan Kau kemuliaanku, kasihan Kau gunung batuku, kasihan berkahmu bagi hidup, kasihan Tuhan perisaiku, kasihan Kau kemuliaanku, kasihan Kau gunung batuku, kasihan berkahmu. Everybody say kasihan. Tepuk tangan bersama. Mari bersama dengan kedua tangan kita. Kami tahu Engkau ada dimanapun kami berada, Tuhan. Nyanyikan bersama. Can go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. Angkat tangan kita bersama dan katakan, not enough unless you come. Will you meet me here again? Just all I want is all you are. Will you meet me here again? Berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. Let's sing together. As I walk down to the valley, let your love rise above everything. Like the sun, shaping the shadow. In my weakness, your glory appear. Dengan mengangkat kedua tangan kita bersama, katakan, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are.
Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Bapak Ibu Saudara, seringkali di momen-momen seperti ini, pikiran kita terfokus akan masalah yang ada di depan kita. Pikiran kita terfokus atas kekhawatiran hidup kita. Pikiran kita terfokus atas ketakutan hidup kita. Sehingga mungkin kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar daripada setiap permasalahan kita. Tuhan yang lebih berkuasa dari setiap kekhawatiran hidup kita. Lagu ini bersama-sama mengingatkan kita bahwa in my weakness, your glory appear. Dalam kelemahanku, kemuliaan Tuhan nyata dan selalu ada bagi setiap kehidupan kita. Because when I am weak, then I'm strong. Ketika kita lemah, maka kita kuat. Karena ada Tuhan yang baik, yang selalu ada berjalan bersama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini, dengan menadahkan kedua tangan kita lebih tinggi dari biasanya, kita mau refokus pikiran kita dari masalah-masalah kita setiap hari. Dan kita refokus terhadap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita masih bisa bangun, kita bisa beraktivitas, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau misalnya kita bisa bekerja, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kenapa enggak pada hari ini kita datang kepada Tuhan dengan tidak membawa list of agenda kita, tapi kita hanya mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Mari bersama bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan Yesus. Oh, you are so good. Oh, you are so good. No matter what, you are so good in my life. Oh, Jesus, Jesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. We believe in you. We believe in you, Jesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Not enough unless you come. Will you meet me here again? Ini doa kami Tuhan. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Angkat tangan kita bersama, katakan I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again?
Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, tribals awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Dengan tepuk tangan dan suara luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you, Jesus. Segala kuasa yang ada, amin, tunduk di bawah kakimu. Segala dosa dan gagalku ditebus dengan darah-Mu. Angkat tangan kita bersama. Yesus, panggil namanya Yesus. Yesus, di atas segalanya yang layak disembah. Di atas segalanya, nama yang berkuasa. Angkat kedua tangan kita bersama, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, amin. Di atas segalanya yang layak disembah. Saudara bersama di atas segalanya, di atas segalanya yang layak disembah. hanya nama-Mu Yesus. Yesus, di atas segalanya nama yang berkuasa. Katakan Yesus. Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada di momen ini, boleh kita ambil waktu menenangkan diri kita sejenak. Boleh saja Anda pejamkan mata saudara di tempat di mana saudara berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali saat sebuah senjata itu sering digunakan, berkali-kali dia digunakan untuk sebuah battle atau peperangan, bahkan beberapa battle. From time to time, senjata itu dia butuh dikalibrasi supaya fokusnya benar. Senjata itu berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam kehidupan ini, seringkali dalam keseharian kita, saya nggak tahu mungkin dalam 1-2 minggu, beberapa minggu terakhir ini, Anda menghadapi battle kehidupan saudara masing-masing. Dan seringkali fokus pikiran kita, visi kita, hal yang kita lihat, hal yang kita pikirkan itu perlu dikalibrasi. Difokuskan lagi kepada fokus yang sesungguhnya. The real point of view. The one that is above everything. Nama di atas segalanya. Sumber kekuatan hidup saudara. Sumber pengharapan hidup saudara.
Sumber kekuatan bagi setiap kita. Sumber kebahagiaan buat setiap kehidupan kita. Sumber damai buat hidup saudara dan saya. The source of everything, the very focus of everything. Jesus, 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 Jesus. Sehingga saat ini di momen ini, sambil menyanyikan lagu ini, boleh saya ajak kita menadahkan kedua tangan kita, buka hati saudara di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mengkalibrasi fokus hidup kita. Izinkan Dia mengkalibrasi pandangan kita. Seperti yang tadi disampaikan, we worry so much. Kita khawatir, kita kebingungan dan lain sebagainya. Tapi di momen ini, fokus kepada nama di atas segala nama. Nama yang olehnya Anda beroleh selamat. Nama yang olehnya Anda beroleh kemenangan. Come on, sing it together. Berikan tepuk tangan, kemuliaan bagi Yesus. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, pemilik hidup saudara, pemilik hidup saya, the owner of our souls, the focus of our lives. Oh Jesus, we praise you right now. We thank you God for who you are. Yes Jesus. Nama Yesus. Hari ini sekali lagi kami kalibrasikan pikiran kami, hidup kami Tuhan. Kepada nama Yesus. The source of everything. Sumber segala-galanya, pusat segala-galanya hidup kami. Dan biar Tuhan di momen ini kami menyadari dan kami mengakui bahwa pusat kehidupan kami, the center of our lives, only revolves around you. Hanya berpusat dan berputar pada Engkau, pada nama Yesus. Nama yang terindah, nama yang termanis buat jiwa kami. And we thank you God. Dan biarlah Tuhan saat kami berfokus kepada nama Yesus, sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan, apapun yang menyentuh Engkau itu menjadi seperti Engkau. So God right now, saat kami berdoa, saat kami Tuhan menyocokkan lagi hidup kami kepada Tuhan, kepada fokus hidup kami. Ya Tuhan, segala sesuatu yang menyentuh Engkau akan menjadi seperti Engkau. So right now our lives, hidup kami akan menjadi semakin seperti Engkau. All of our struggles, semua pergumulan kami Tuhan, juga akan dijamah oleh pribadi Yesus sendiri. Kami tahu kami akan lihat pengharapan. Kami tahu kami akan lihat kemenangan. Kami tahu kami akan lihat hari depan penuh pengharapan yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kehidupan kami. So right in this moment, let faith arise wherever we are. Biar iman dibangkitkan dimanapun kami berada ya Tuhan. Mengetahui Yesus yang lebih dari segalanya memegang hidup kami. Belum selesai dengan hidup kami, menyediakan kemenangan di depan kehidupan setiap kami ya Bapa. Oh we thank you
you Jesus and we thank you God. Dan biar hari ini Tuhan kami buka hidup kami untuk Engkau sekali lagi. Memfokuskan pikiran hati kami Tuhan seluruhnya. Untuk Engkau berpesan buat kami, membangun kehidupan kami. Dimuliakanlah Engkau Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang paling berkuasa. Kami berdoa semuanya sama-sama katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church online service. Dimanapun sekarang Anda berada, di ruangan apapun atau di kota manapun Anda mengakses online service kita sangat mengucapkan thank you karena kita bisa bersama-sama mengambil waktu untuk bisa tuning in di Alpha Omega Church online service. Baik Anda yang Kristen maupun bukan Kristen sekalipun, kita sangat welcome dan kita sangat senang sekali untuk bisa bersama-sama terkonek dan terhubung di media yang seperti ini. Jika ini pertama kalinya Anda mengakses online service kita, please jangan merasa canggung dengan cara kita beribadah. Mungkin ketika Anda melihat kita mengangkat tangan atau bertepuk tangan, atau Anda mendengar bahasa-bahasa yang belum pernah Anda dengar sebelumnya, karena kita percaya lewat lagu dapat membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan, dan itu juga salah satu wujud ekspresi cinta kita kepada Tuhan kita. Alpha Omega Church adalah gereja untuk orang nggak sempurna. So semua kita di sini adalah bukan orang sempurna. Jadi kalau Anda merasa Anda nggak sempurna atau Anda punya teman, keluarga atau rekan yang merasa hidupnya nggak sempurna, ini adalah tempat yang sangat tepat. Kita bisa memberkati mereka juga dengan cara share link Alpha Omega Church kepada mereka yang membutuhkan. Karena kita percaya di sini kita diterima apa adanya, tapi lebih daripada itu kita juga dibentuk dan dibangun jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita juga mau terus diingatkan untuk stay open dan be responsif, karena itu akan membangun antusias kita dan semangat kita bersama-sama, sehingga ketika worship leader atau pembicara mengajak kita untuk meresponi sesuatu atau ada kata-kata yang baik, yang positif, yang membangun, mari kita juga meresponi dengan kata-kata amin, haleluya, atau bertepuk tangan dimanapun kita berada, karena kita nggak hanya ingin ini menjadi tontonan saja, tapi lebih daripada itu akan membangun karakter kita dan juga membangun pribadi demi pribadi. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jika ini pertama kalinya Anda mengakses online service kita dan Anda berpikir how can I connect, akan ada nomor yang ada di bawah ini. Mari kita langsung aja menghubungi nomor yang tertera di layar ini dan kita bisa menanyakan seputar kegiatan gereja ataupun event-event di depan ataupun komsel, ataupun jika ada dari antara kita yang ingin didoakan secara khusus, mari kita langsung aja menghubungi nomor yang tertera di layar ini. Yang kedua, komsel berjalan seperti biasa. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang ada dalam komsel, mari kita terus saling mengingatkan untuk committed dan juga kita terus ada dalam komsel pertemuan kita masing-masing setiap minggunya, baik itu secara online ataupun on-site sesuai dengan kesepakatan kita masing-masing. Dan bagi setiap kita semua yang masih belum terlibat dalam komsel, kita bisa menanyakan dan juga menghubungi nomor yang tertera di layar ini. Yang ketiga, jika ada dari kita yang miss atau ketinggalan serial khotbah Alpha Omega Church, kita bisa langsung aja klik ke YouTube Alpha Omega Church. Dan jika kita sekarang sedang menyaksikan serial Alpha Omega Church di YouTube channel, kenapa kita nggak langsung aja klik tombol like dan juga subscribe, sehingga kita bisa mendapatkan update terbaru dari Alpha Omega Church. Dan kita juga mau diingatkan bahwa Alpha Omega Church online service juga bisa diakses di live channel dari First Media. Dan yang selanjutnya, lagu-lagu Sound of Praise sudah bisa kita akses dan kita bisa lihat di beberapa platform media, yaitu iTunes, Spotify, Amazon Music, dan juga Revival. Pastikan kita mendownload sebanyak-banyaknya lagu Sound of Praise yang ada di sana. Dan yang terakhir, setiap jam 8 malam akan ada sharing ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan, dan hari-hari ini kita sedang ada dalam 10 Days of Gratefulness. Oleh karena itu akan menjadi reminder buat setiap kita di mana kita bisa grateful atau bersyukur setiap harinya dalam setiap kehidupan kita. Apapun situasi kehidupan kita, apapun kondisi kehidupan kita, mari kita belajar bersama-sama untuk melakukan hal ini. Oleh karena itu, mari kita melatih diri kita bersama seluruh Alpha Omega Church members untuk bisa melakukan hal ini bersama-sama.
dan kita yakin dan percaya itu akan mengencourage kehidupan kita dan juga membangun iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. So enjoy the rest of the service. God bless you. Bye. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita. Bagi Anda yang baru, mungkin Anda bertanya apakah itu persembahan? Persembahan adalah momen di mana kita memberi keuangan kita untuk support visi dan misi gereja ini. Well, kalau Anda baru dalam gereja atau dalam kekristenan, Anda nggak harus merasa terpaksa untuk memberi. Tapi bagi keluarga besar Alpha Omega Church, bagi kita semua yang adalah partner dan rekan-rekan kerjanya Tuhan dan keluarga Tuhan, this is the moment kita memberikan persembahan kita. Satu hal sebelum kita mau memberi, saya ingin menyampaikan sebuah kabar gembira. Sebagaimana kita mengumpulkan dana untuk upgrade beberapa alat kita, sementara Anda terus diberkati minggu demi minggu, teman-teman yang lain melayani untuk memberkati keluarga Anda, memberkati kehidupan Anda, memberkati anak cucu Anda, dan sementara kita juga sedang berdoa dan mengumpulkan dana untuk perlengkapan alat yang baru. Saya ingin menyampaikan di minggu ini ada 26 juta persembahan yang masuk untuk mensupport upgrade alat-alat online service kita. Hey, kenapa nggak kasih tepuk tangan buat diri Anda? Kenapa nggak kasih tepuk tangan buat semua partner Alpha Omega Church yang sudah ikut menabur dan memberi bersama-sama? Dan di momen ini saya ingin mengajak kita terus bersama-sama bergerak untuk kita bisa melihat Tuhan pakai kita terus bersama dan melalui AOC online service, kehidupan keluarga Anda, anak cucu Anda, kawan-kawan kita semua boleh terus dijembatanin kepada kabar Injil Tuhan yang mampu merubahkan setiap kehidupan. So, waktu dan tempat saya persilakan untuk kita bisa memberi bersama-sama. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan, thank you untuk kesempatan kali ini. Kami boleh mendengar bagaimana anak-anak-Mu boleh bergerak bersama, dan secara khusus untuk upgrade alat ada 26 juta yang boleh terkumpul bersama-sama ya Tuhan. Dan kami berdoa melalui setiap taburan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa nama Tuhan terus dipermuliakan. Cerita kabar anugerah Injil itu boleh terus disampaikan kemana-mana ya Tuhan. Dan kami boleh terus menjembatani banyak kehidupan untuk makin mengalami cinta kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa buat kami umat manusia. Inilah waktunya kami memberi Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memberi bersama kita berkata, amin. Kalau Anda bukan anggota dari keluarga besar Alpha Omega Church, Anda bisa memberi di gereja Anda masing-masing. Bagi kita keluarga besar AOC, Anda bisa memberi di rekening-rekening yang ada di layar kita. Welcome back to series of Bosku yang kita bahas selama 1 bulan ini. Selama seri ini kita belajar bersama-sama dan melihat ternyata disadari atau tidak ada beberapa hal yang berusaha untuk menjadi bos atas kehidupan kita, kehidupan Anda, kehidupan saya. Hal-hal ini mengendalikan kita, kadang-kadang kayak nyuruh-nyuruh kita, sampai akhirnya disadari atau tidak,
kita hidup dalam track atau jalur yang kadang-kadang bisa nggak sehat. Nah di minggu yang pertama kita membahas akar dari segalanya, bahwa segalanya itu berasal dan bersumber dari hati. Sehingga yang diperlukan bukan hanya modifikasi perilaku ya, tapi juga modifikasi hati. Di minggu yang kedua kita melihat ternyata rasa bersalah itu suka kepengen jadi bosku. Ya kan, kepengen jadi bos atas kehidupan kita. Dan kita diingatkan bahwa masa lalu kita itu tidak menggambarkan siapa diri kita. Yesus yang adalah bos kita itu yang berhak menentukan siapa diri kita. Nah minggu lalu di bagian yang ketiga kita belajar tentang rasisme atau perasaan superior dalam hal apapun itu, ya kan, itu bisa kepingin jadi bosku, kepingin jadi penguasa atas kehidupan kita. Tapi kita perlu ingat bahwa anugerah Yesus itu tidak membeda-bedakan. Hari ini kita akan melihat sesuatu yang jarang kita sadari, tapi sangat ingin mencuri posisi utama dalam kehidupan kita. Kepengen jadi bosku dan bosmu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari Jumat lalu company cleaning rumah saya itu menawarkan jasa fogging disinfectant gratis untuk semua membernya. Nah jadi ya saya pikir baik juga ya, nggak mungkin nolak lah kita ya kan. Nah waktu orangnya datang, waktu itu prosesnya cepet lah gitu, nggak lama ya kan, kira-kira seperti yang bisa Anda lihat ini. Nah satu rumah mereka semprot disinfektan dengan menggunakan alat yang high pressure untuk mengalirkan disinfektan itu ke semua area rumah. Dari kamar-kamar, di kolong-kolong, ya kan, sampai di luar rumah sekalipun ternyata juga mereka semprot. Nah sebuah fakta aja atau trivia tentang diri saya tuh suka rumah saya bersih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi lantai kalau ada kayak debu-debu manja gitu tuh saya pasti nggak nyaman. Nah saya mengusahakan, walaupun saya tahu saya jauh sekali dari sempurna dan saya belum terlalu mencapai, tapi saya mengusahakan paling enggak barang di rumah saya itu enggak, bahasa asli saya nih ya, saudara, bahasanya tuh gini, pating selengkrah. Ya kan, kita yang orang Jawa nih pasti tahu artinya. Buat Anda yang lain, apa itu maksudnya? Pating selengkrah itu bahasa Jawanya dari barang yang tersebar di mana-mana di seluruh penjuru rumah. Oke, nah saat itu terjadi itu bisa menimbulkan kecerewetan dari diri saya yang nanti harus ditanggung sama suami saya gitu, kesian dia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kamar saya dulunya itu cukup nggak karu-karuan, barangnya banyak. Sehingga sekarang dengan tempat baru with a fresh start, saya berusaha untuk supaya barang tuh nggak terlalu banyak dan pokoknya rumah bisa nyaman lah gitu ya, bersih, seger. Mungkin Anda yang udah punya anak langsung mikir, nikmatin ya, tungguin aja itu gilirannya. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pemikiran saya kira rumah saya tuh udah baik. Walaupun ya nggak sempurna-sempurna banget, saya pikir ya oke lah ya, cukup bersih dan waktu itu saya puas dengan apa yang ada. Ternyata saat disinfektan dengan high pressure atau tekanan tinggi itu disemprotkan ke berbagai penjuru rumah saya, maka rontoklah semua debu-debu yang bukan intan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi gulungan-gulungan debu yang abu-abu warnanya tiba-tiba bertebangan ke udara. Wow. Nah nggak hanya itu, ternyata saya ngeliat waktu high pressure itu disemprotkan ada sayap kecoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus kemudian kayak di sudut yang lainnya ternyata ada badannya doang di situ. Kemudian saya mikir, apa-apaan ini? I thought, ya kan, saya kira rumah saya udah bersih. Tapi ternyata mesin high pressure ini mengekspos semua kotoran-kotoran yang tersembunyi yang ada di rumah saya, yang selama ini saya pikir saya udah puas dengan apa yang ada. Ternyata. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun kita, semua orang di usia berapa aja, di musim kehidupan apa saja, dengan latar belakang apapun, ya kan, seringkali kita nggak menyadari satu hal atau satu sikap ini dalam hidup kita yang ternyata kita semua bisa punya. Kita semua bisa mengalami. Dan ketika high pressure atau tekanan dalam kehidupan ini datang, maka tereksposlah hal ini. Oke, yaitu hal yang dinamakan dengan ini, spiritual complacency.
Oke, Anda mulai bingung. Apaan ini, gila susah banget. Apa itu ya? Itulah. Oke, spiritual complacency. Oke, complacency mengucapkannya gitu. Complacency. Oke, kita coba dulu bareng-bareng di tempat kita masing-masing ya. 1, 2, 3. Complacency. Oke, mau agak dimedokkan Indonesia ya nggak apa-apalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, complacency. Sekali lagi 1, 2, 3. Complacency. Apa sih complacency itu? Dalam bahasa Inggris disebutkan seperti ini. Self-satisfaction, especially when accompanied by unawareness of actual dangers or deficiency. Dalam bahasa Indonesianya gini, complacency disebutkan gini, kepuasan diri. Khususnya saat dibarengi dengan ketidakmawasan akan potensi bahaya atau kerusakan yang bisa terjadi. Nah, yang kedua juga disebutkan kepuasan diri yang biasanya tidak disadari atau tidak diketahui. Nah, singkatnya complacency, oke, kata-kata ini tadi complacency, itu artinya rasa cepat puas diri. Oke, rasa cepat puas diri. Tidak jarang dalam menjalani kehidupan kita itu mikir gini, ya udah gini aja nggak apa-apa lah. Aku udah ngalami peningkatan kok, jadi ya segini tuh udah oke loh. Atau dalam pekerjaan gini, ini udah dimaksimalkan kok, ya maksimal saya segini ya. Ya mau apa lagi ya? Atau gini, ini udah ada peningkatan loh kayak gini nih, ya udah gini aja lah. Mau apa lagi sih kita ini? Dalam keluarga kadang kita mikir ya aku udah usaha lah sama dia, tapi ya gimana ya, mau segimana lagi sih, udah gini adanya, ya udahlah. Dalam pelayanan kadang-kadang kita mikir, aduh udah dievaluasi terus loh, ini udah meningkat loh ini, ya udah gini aja lah. Rasa cepat puas diri. Nah, bukan artinya lantas kita itu jadi orang yang gak pernah puas atau gitu, bukan. Itu juga gak sehat, ya kan, gak pernah puas itu juga gak baik. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa cepat puas diri khususnya saat dibarengi dengan itu tadi, ketidakmawasan akan potensi bahaya atau kerusakan, ini juga gak baik. Nah, karena kita merasa udah puas atau gini aja udah gak apa-apa lah ya, ini semua berdampak pada cara kita hidup, cara kita kerja, cara kita melayani dan lain sebagainya. Nah, lama-kelamaan disadari atau tidak, kita jadi orang yang gak mau maju. Kita jadi orang yang gak suka proses. Kita jadi orang yang kalau susah dikit kita gampang nyerah. Nah, rasa cepat puas diri atau complacency saat jadi bosku dan bosmu, dan akhirnya kita bisa gini, gak ngelihat hal yang lebih besar dalam kehidupan kita. Nah, mending kalau kita tuh sendirian, kalau itu hanya hidup kita, yang rugi cuma diri kita sendiri ya kan. Tapi saat kita bagian dari sebuah tim, entah di kerjaan, di keluarga, kita jadi pemberat nih untuk tim kita. Mereka mau akselerasi, mereka mau lebih cepat, mau lebih maju, kitanya nih karena kita berpuas diri, akhirnya gak bisa. Nah, hari ini yang secara khusus akan kita bahas adalah spiritual complacency. Oke, yang artinya gini, rasa cepat puas diri dalam kehidupan rohani kita. Oke, karena hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kayak kehidupan rohani kita itu kan gak kelihatan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhannya aja gak kelihatan, makanya gini, out of sight, out of mind. Ya kan, jauh di mata, jauh juga di hati, jauh juga di pikiran. Nah, ini bahaya. Nah, ada sebuah cerita yang saya berharap ini bisa berbicara dan memberi contoh untuk kehidupan kita. Nah, kita akan lihat sama-sama di Yohanes 5 dimulai dari ayat yang kedua. Oke, diceritakan seperti ini. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang ini menantikan goncangan air kolam itu. Kenapa kok gitu? Ayat 4 menceritakan sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat 5, Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun. 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, Yesus selalu tahu,
bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, maukah engkau sembuh? Lah ini kan pertanyaan ini agak aneh ya. Katanya tadi dikatakan Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Dan kalau Yesus tahu, harusnya Yesus juga tahu bahwa kebutuhan terbesar orang ini adalah untuk sembuh dong. Lah tapi kok Yesus nanyanya, maukah engkau sembuh? Harusnya kan Yesus bilang, aku sembuhkan kamu ya. Atau langsung disembuhkan kayak atau apa gitu lah. Kok nanya gitu loh, maukah engkau sembuh? Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian kita pikirkan sama-sama. Oke, beberapa kali selama online service ini kan kita diingetin. Penelitian bilang untuk manusia membentuk kebiasaan baru itu dibutuhkan 6-12 minggu. Ya kan? Nah Anda bayangkan, orang ini sudah 38 tahun dalam keadaan yang seperti itu. Kan kayak 2 kali umur saya ya Bapak Ibu Saudara kan ini 17 tahun ya kan. Anyways, dia udah 38 tahun dalam keadaan yang seperti itu. Ini sudah mengakar di dalam dirinya. Di awal mungkin dia berharap, oh ya kesembuhan nih bisa terjadi. Tapi kemudian lama-lama karena ini gini terus dia jadi complacent. Dia jadi berpuas diri. Dan bukan hanya itu, complacency sudah jadi bos dalam hidupnya. Ah ya memang ginilah keadaanku ya. Ah ya memang kayaknya aku memang dilahirkan begini deh. Ah ya adanya seperti ini ya mau gimana lagi. Dia merasa ya udah gini mau apa lagi dengan keadaannya. Karena in fact it's been 38 years. Udah 38 tahun. Kalau udah selama itu ya memang harusnya kayak gini kali ya. Pemikirannya gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah rasa complacent atau rasa cepat puas diri itu bukan hanya datang kalau sesuatu yang kita alami, kita jalani itu durasinya udah lama, bukan. Beberapa minggu, beberapa bulan menjalani sesuatu tuh juga sangat bisa loh kita merasa complacent atau cepat puas diri. Nah Yesus waktu itu dia harus cek, dia harus make sure gimana kondisi orang ini. Bukan hanya kondisi fisiknya tuh udah jelas kelihatan. Tapi Yesus perlu cek dan make sure gimana temperatur complacency-nya, temperatur rasa puas dirinya orang ini. Yesus karena dia tahu, dia juga tahu, dia perlu cek nih. Dia masih mau apa enggak? Ataukah rasa cepat puas diri itu yang sudah menjadi bos itu sudah terlalu mengaburkan semangatnya orang ini? Bapak Ibu Saudara sekalian lihat jawabannya. Yohanes 5 ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu Saudara sekalian Anda bisa lihat, ditanyanya apa, jawabnya apa. Ya kan? Bapak ini ditanyain, Bapak mau apa enggak? Lah kok jawabannya enggak sesuai dengan pertanyaannya? Ya kan ditanya mau enggak, jawabannya apa Saudara? Alasan. Sehingga gini perhatikan, complacency atau rasa cepat puas diri akan membuat kita cari alasan. Oke, complacency atau rasa cepat puas diri akan membuat kita cari alasan. Dalam segala aspek, khususnya kehidupan rohani kita. When we feel complacent, oke, yang mana seringkali kan ini kan kita nggak sadari, ya kan ada yang baru beberapa bulan, beberapa minggu, kita merasa gini, ya memang adanya kayak gini lah kali ya. Oke, once again, nggak harus lama untuk kita bisa merasa cepat puas diri. Ya kan emang nggak bisa ke gereja ya adanya gini ya mau apa lagi lah. Ya kan online ya susah ya nggak biasa ya. Aduh aku malah nggak fokus loh, ya kayak rasanya kayak nonton gitu loh ya kan. Atau ya kalau pas sempat lah ya lihat ya. Atau ya kalau nggak lupa ya, atau kadang-kadang gini, ya sekalian lah ya sama Komsel ya. Atau terus gini, ya toh kan ya kapanpun bisa diakses, jadi ya kapanpun kita bisa lihat lah ya kalau sempat, kalau nggak lupa, kalau bangun. Complacency, rasa cepat puas diri akan selalu membuat kita cari alasan. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian saat complacency ini disadari atau tidak sudah menjadi bosku atau bosmu, kita akan makin jago cari alasan dan bahkan menyalahkan orang lain. Nah, ada seorang namanya A.W. Tozer.
Dia ini seorang pendeta dan penulis yang terkenal di zamannya. Dia mengatakan gini, complacency is a deadly foe of all spiritual growth. Oke, rasa cepat puas diri adalah musuh yang mematikan untuk apa katanya saudara? Semua pertumbuhan rohani. Bayangkan musuh yang berbahaya itu bisa jadi bos dalam kehidupan kita. Udah sering kali terjadinya tuh kita nggak sadar, akibatnya terlalu fatal. Nah dikatakan katanya gini, it's a deadly foe of all spiritual growth. Musuh yang mematikan untuk ini saudara, semua pertumbuhan rohani. Semua berarti lebih luas dari diri kita. Semua pertumbuhan rohani, baik pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan rohani pasangan kita, pertumbuhan rohani anak kita dan semua orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah saudara, ada penelitian yang bilang gini, yang pertama, orang tua yang tidak memperhatikan pertumbuhan rohani, anak-anaknya akan 3 kali lipat lebih tidak peduli kepada pertumbuhan rohani daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya ya biasa nyantai gak peduli, anaknya akan 3 kali lipat lebih lagi. Nah bilangan research salah satu yayasan atau organisasi research di Indonesia, dia mengatakan bahwa gini, 1 dari 5 remaja Kristen di Indonesia merasa orang tuanya tidak pernah memberikan perhatian pada pertumbuhan pribadinya. Artinya itu 20%, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang berikutnya lebih shocking, bilang gini, 3 dari 4 remaja Kristen di Indonesia, 75%, merasa tidak mendapat bimbingan yang cukup dari orang tua atas pertumbuhan spiritualitasnya. Anda bisa bayangkan, benar banget, karena apa? Complacency atau rasa cepat puas diri itu musuh yang mematikan untuk semua pertumbuhan rohani, diri kita, keluarga kita, orang di sekitar kita. Dan Anda bisa bayangkan 75% next generation di Indonesia ini merasa tidak mendapat bimbingan yang cukup dari orang tuanya. So Bapak Ibu Saudara sekalian, complacency khususnya dalam hal rohani, rasa berpuas diri dalam hal rohani, khususnya saat dibarengi dengan tidak mawas akan potensi bahaya atau kerusakan, bukan bos yang seharusnya dalam hidup kita. Siapapun kita, berapapun usia kita. Yesus sudah mengatakan, Yohanes 10 ayat 10. Dia bilang gini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia bilang, aku datang supaya manusia mendapat hidup, dan di BIMK dijelaskan hidup berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara sekalian, oke? Ini disebut pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kenapa kok disebut pencuri, kok nggak perampok? Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatiin. Orang kalau dirampok itu kerasa. Dirampok 500 juta, dirampok 50 juta. Atau rumah saudara dirampok, TV-nya hilang, ya kan, uang saudara hilang, perhiasan saudara hilang dan lain sebagainya. Kerasa, ya kan? Tapi kalau perhatiin, kalau gini, diambil 5.000, 2.000, 3.000, 5.000. Oh nggak apa-apa lah, segitu 5.000 ya oke lah, kasih lah nggak apa-apa, 5.000, 2.000, 3.000, 5.000, 2.000, 3.000, kita kan nggak kerasa. Nah pencuri, si iblis ini pengen jadi bos dalam hidup kita. Salah satunya adalah dalam wujud rasa puas diri yang terlalu cepat. Apalagi, Anda bisa perhatikan, oke, semua mata boleh lihat layar saudara. Apalagi, this is not a bad feeling, right? Ini kan bukan emosi negatif. That's exactly the trick. Ya kan? Itulah triknya di sana. Rasa puas diri ini kan bukan feeling yang negatif. Kalau kayak marah, benci, ya kan, iri, rasa bersalah itu jelas. Itu kan negatif, ya itu kelihatan. Tapi rasa puas diri ini kan kadang-kadang malah diperlukan.
So iblis manfaatkan ini perasaan ya udahlah segini aja nggak apa-apa, masa kita jadi manusia nggak puas ya, atau gini aku udah mengalami peningkatan kok, okay lah ya segini, akan memang nggak bisa ke gereja ya gini adanya, mau gimana lagi, akan ibadah online ya, akan kayak nonton ya, gini ya, connect sama Tuhan kan bisa setiap waktu ya, santai lah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia curi lagi, dia curi lagi, dia curi lagi, 5.000, 2.000, 3.000, 5.000. Sampai tiba-tiba one day Anda sadar Anda udah terlalu jauh. Loh aku udah jalan di mana ini? Kita udah terpojok untuk dibunuh dan dibinasakan, dirusak. Tapi coba lihat bos yang sesungguhnya. Yang bilang aku datang supaya manusia mendapat hidup-hidup berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Yohanes 10 ayat 10 Yesus bicara tentang memberi kehidupan yang kekal, ya kan, memulihkan relationship kita sama Tuhan. Nah coba kita lihat momennya Tuhan memberi kita hidup pertama kali. Oke, Tuhan memberikan kita hidup secara literal nih, secara harfiahnya. Ada di Kejadian 2 ayat yang ke-7. Oke, ayat ini seringkali dibaca selewat aja, cuman it's actually a very amazing verse. Oke, Kejadian 2 ayat 7. Oke, dimanapun Anda berada, kita ucapkan ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan, perhatikan, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu Tuhan ciptakan Adam, dia ciptakan tubuhnya Adam duluan. Tapi di momen itu, tubuhnya Adam ini masih mati. Hampir kayak mayat, ya kan, kayak sebuah perangkat yang belum di-on-kan, belum dinyalain. Nah, kapan manusia itu menjadi makhluk yang hidup? Saat dan hanya saat Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Di momen itulah Adam dia menjadi makhluk yang hidup, ya kan, baik secara tubuh, secara jiwa dan secara rohnya, kayak jegezing. Oke, sistem booted up. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, so kita semua ini hanya hidup saat Tuhan kasih kita nafas. Nah, berarti ini sangat teramat fundamental sekali. Nafas Tuhan itu adalah dasar terpenting untuk tubuh, jiwa, dan roh manusia. Nah, dalam bahasa aslinya ruah, oke, atau breath, nafas ya, ruah itu diartikan sebagai nafas, sebagai roh. Roh kita dan roh Tuhan. Sehingga nafas or breath, ruah, roh, spirit itu ditaruh di dalam kita supaya kita bisa saling connect dengan Sang Pemberi nafas. Tuhan ciptakan manusia punya tubuh, jiwa, dan roh supaya kita bisa connect dengan pribadi Tuhan yang adalah roh, menandai bahwa kita ini adalah miliknya. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terlalu dependent sama Tuhan, kita terlalu bergantung sama Tuhan untuk kita mau menyepelekan kehidupan rohani kita. Atau untuk kita mau terlalu cepat berpuas diri dengan relationship kita sama Tuhan. Nah, hari ini satu hal yang saya ingin kita semua ingat bersama-sama adalah ini. There is God's breath in my every breath. Ada nafas Tuhan dalam setiap napas saya. Oke, kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Ada napas Tuhan dalam setiap napas saya. Oke, Anda bisa tuliskan ini, ketikkan di kolom komen. Ada napas Tuhan dalam setiap napas saya. Kalau Anda nonton bareng dengan anggota keluarga atau ada orang di samping saudara, oke, boleh Anda senggol dikit mereka dan katakan ada napas Tuhan dalam setiap napasmu. Oke, ada napas Tuhan dalam setiap nafas saya. So, saat spiritual complacency, rasa puas diri yang terlalu cepat, itu mau jadi bos atas kehidupan saya, kehidupan Anda, kita perlu ingatkan diri kita, ada nafas Tuhan dalam setiap nafas saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari ada seorang pria usia 93 tahun di Italia.
Dia itu terkena sakit pernapasan. Nah setelah dia membaik, kemudian dia udah mau atur administrasi untuk dia pulang. Dia dikasih invoice nih, dia dikasih bond untuk membayar penggunaan ventilator. Waktu dia lihat bond itu, dia nangis. Dokternya berusaha untuk menenangkan dia dan encourage, udah Pak jangan nangis, ya kan it's okay. Terus dia kemudian jawab gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku nangis bukan karena uangnya. Aku punya kok uangnya untuk bayar. Dia bilang gini, perhatikan. Aku nangis karena 93 tahun aku pakai udaranya Tuhan untuk nafas. Dan aku gak pernah bayar sepeser pun. Ternyata untuk pakai ventilator 1 hari di rumah sakit itu costing saya 500 euro. 8 juta rupiah Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus dia bilang sama dokter dan perawat di sekitarnya, kamu tahu berarti seberapa banyak aku hutang sama Tuhan. Aku gak pernah bersyukur sama Tuhan tentang hal ini sebelumnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, buat Anda yang melihat hari ini, there is God's breath in your every breath. Ada nafas Tuhan dalam setiap napas saudara dan dalam setiap napas saya. Tuhan sudah kasih dirinya, Tuhan malah membuat hal terpenting untuk kehidupan kita, yaitu napas kita, itu mengkonekkan kita dengan dirinya. He has done and he has given everything that he can for you and for me. Dia udah kasih segalanya yang dia bisa untuk Anda dan saya. Bisa gak di momen kali ini, di saat ini, Anda tarik napas, hembuskan. Itu Tuhan. Sekali lagi tarik napas, hembuskan. That's God there. Itu Tuhan yang bikin. Boleh sekali lagi. Hembuskan. Itu napas Tuhan. Boleh gak sekali lagi kita ketik di kolom komen, napasku dari bosku. Saudara boleh ketikkan, napasku dari bosku. Sehingga saat spiritual complacency mau kasih tahu saudara, udahlah seginilah mau apa lagi sih. Kita kan juga sudah, ini udah mengalami kemajuan lah, kita kan udah much better loh kayak gini ini. Anda tarik napas, Anda kasih tahu, napas ini bukan kamu yang kasih, oi. Bosku Yesus itu yang kasih. And I will not be satisfied. Aku gak akan puas until I get more of him. Aku gak akan puas sampai aku mengalami dia lebih lagi dan lebih lagi. Dan by the way, Bapak Ibu Saudara sekalian, there is always more in Jesus. Selalu ada lebih lagi dan lebih lagi di dalam Yesus. Waktu kita merasa kita kenal Tuhan at this level, dia bawa kita ke level yang berikutnya lagi. Yang berikutnya lagi. Yang berikutnya lagi. Karena selalu ada lebih lagi di dalam Tuhan. Sehingga jangan izinkan spiritual complacency, rasa puas diri yang terlalu cepat itu jadi bos atas relationship kita, atas keluarga kita, atas anak kita, atas next generation kita sama Tuhan. Menghalangi kita mengalami yang lebih lagi dan lebih lagi bersama dengan Tuhan. We need to remember, He is our real boss. Bos kita yang sebenarnya itu yang kasih yang barusan kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian. So what can we do? Apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu Saudara sekalian, berdasar ayat yang berikutnya nih. Yohanes 5 ayat 8. Kita lihat bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, bangunlah. 1. Angkatlah tilammu. 2. Dan berjalanlah. Oke, kita akan lihat yang pertama. Bangunlah. Oke. Maksudnya Yesus bilang berdirilah. Bapak Ibu Saudara sekalian, berdiri itu sesuatu yang gak normal buat orang ini. Overall dia lumpuh. Ya kan, berdiri itu it's against his nature. Berlawanan dengan alaminya dia. Tapi Yesus suruh dia bangunlah. Do something that is against your nature. Sama dengan hari ini, saat spiritual complacency udah terbiasa jadi bosku dan bosmu, Yesus bilang bangunlah. Do something against your nature. Lakukan sesuatu yang berlawanan dengan ini kebiasaanmu.
Saat spiritual complacency atau rasa puas diri mau bilang, udahlah segitu aja lah, mau apa lagi? Anda tarik napas. Anda bilang, hey, napas ini bukan kamu yang kasih. Ya kan, bosku Yesus itu yang kasih. I will not be satisfied. Aku gak akan puas until I get more of Him. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa tips praktis yang saya harap ini useful buat saudara. You know, kalau Anda mungkin mau online service, Anda merasa, aduh seringkali online service ngantuk loh. Atau kayak, aduh bisa gak fokus dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita boleh kayak mandi dulu sebelum online service. Make sure Anda bukan yang masih kayak ngantuk-ngantuk, ya kan, terus gitu. Sayang waktu dan kuota Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian. So, mari kita pilih diri kita yang paling prime itu pas kapan. Kemudian set a specific time. Set waktu yang khusus, jam berapa Anda akan ibadah, bukan yang ntar sesempatnya, ntar masih gini lah, ntar masih gitu. Set a specific time, jam berapa Anda ibadah, dan ini jam berapa anak Anda akan ibadah. Oke, jangan lupa, ya kan, kalau kita sendiri lalai, mereka akan 3 kali lipat lebih lalai. Oke, so in online service ikut angkat tangan, ikut nyanyi, responin firman Tuhan, say yes, say amen, ketik di kolom komen. Bapak Ibu Saudara sekalian, oh ini juga jangan lupa, siapkan Insta Story. Karena kadang-kadang pencitraan itu motivator yang sungguh luar biasa buat kehidupan kita, alright? So, Bapak Ibu Saudara sekalian, maksimalkan waktu yang ada dengan baik, bangunlah. Do something that is against your nature. Lakukan sesuatu yang berlawanan dengan kebiasaan atau alami atau kecenderungan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat itu Yohanes 5 ayat 8. Yesus bilang, bangunlah. Kemudian dia katakan gini, angkatlah tilammu. Oke? Bapak Ibu Saudara sekalian, tilam atau kasur ini sudah bertahun-tahun ini menjadi zonanya orang ini. Oke, this is like his private property, ya kan, di pinggir kolam Bethesda itu tilam ini, kasur ini yang menandakan bahwa itu tempatnya. That's his property, it's his space. Ya kan, setiap hari dia ada di situ, itu properti dia. Itu sudah jadi zona nyamannya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian Yesus suruh dia apa? Angkat. Kata-kata angkatlah tilammu. Oke, dari arti bahasa aslinya secara harafiah itu bilang gini, ambil, angkat, jauhkan. Sehingga Yesus bilang gini, jauhkan zona nyamanmu supaya nanti saat kamu berdiri dan sebentar lagi kamu akan jalan, kamu gak merasa kamu harus bergantung kepada tilammu itu lagi. Dan buat kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus bilang buat saudara dan buat saya, angkatlah tilammu. Apa hal-hal yang selama ini jadi zona nyaman kita? Apa yang selama ini itu menandakan itu kepemilikan kita? We hold on to it so tight. Yesus ngajak kita untuk gulung itu, angkat, jauhkan. Supaya kita tidak tergoda untuk kembali ke sana lagi. Apa yang kita gak nyaman? Kita gak nyaman untuk being responsive mungkin. Kita gak nyaman untuk mungkin aduh di depan gadget aneh banget ya kalau kita. Kita gak nyaman mungkin untuk ngobrol tentang spiritual life dengan keluarga kita. It's an awkward conversation di rumah. Atau apa, kita gak nyaman untuk ngajak teman kita. Atau kita gak nyaman sharing link about this online service. Gak tahu ya gimana ya. Atau kita gak nyaman apa, kita gak nyaman memuridkan mungkin. Atau kita gak nyaman konflik, kita gak nyaman untuk address seseorang karena kesalahannya atau apa. Kita gak nyaman apa? Yesus bilang angkatlah tilammu. Angkat zona nyamanmu, ambil, jauhkan. Supaya kamu gak tempted untuk kembali ke sana lagi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang mungkin nih buat kita yang parents, kadang gak nyaman buat ngobrol sama anak kita. You know about all this spiritual thing like God and whatever. Ntar ya kalau dia dengerin, kalau dia enggak, kalau ini makin debat, whatever. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat Anda ingat ini. Research tadi mengatakan orang tua yang tidak memperhatikan pertumbuhan rohani anak-anaknya akan 3 kali lipat lebih lagi daripada mereka. And that bilangan research bilang Bapak Ibu Saudara sekalian, 20% remaja Kristen di Indonesia merasa orang tuanya tidak pernah memberikan perhatian pada pertumbuhan pribadinya. Dan Anda bisa bayangkan 75%
75% remaja Kristen di Indonesia merasa tidak mendapat bimbingan yang cukup dari orang tua atas pertumbuhan spiritualitasnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun Anda yang menonton, ini ajakan buat kita. Maukah kita angkat tilam kita supaya kita nggak bersandar pada zona nyaman itu? Will we be willing to take the step saat mujizat sudah menunggu di depan saudara? It's about to take place. Dan dulu banget pas Tuhan panggil umatnya, Tuhan udah berpesan. Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Bahasa Indonesia masa kini berkata seperti ini. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Terus katanya gini saudara, tunjukkanlah itu dalam apa? Dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Kemudian Israel ingetin, jangan sekali-kali melupakan perintah-perintah yang saya berikan kepadamu hari ini. Terus ayat 7 bilang gini saudara, ajarkanlah kepada anak-anakmu, hendaklah kamu membicarakannya di dalam rumah dan di luar rumah, waktu beristirahat dan waktu bekerja. Terus saudara dia bilang, lucu banget, ikatkanlah pada lenganmu, pasanglah pada dahimu untuk diingat-ingat. Tuliskanlah di tiang pintu rumahmu dan di pintu gerbangmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dituliskan di lengan dan di dahi, itu saudara artinya gini, hukum itu ditulis, dimasukkan ke dalam kotak kecil, terus diikat di lengan dan dipasang di dahi. Puji Tuhan banget gak sekarang kita udah gak perlu taruh-taruh gitu saudara ya, bawa gelang atau bawa ikat kepala, aneh banget. Atau ditulis di depan pintu gerbang rumah saudara, ya kan. Semua sekarang sudah di dalam genggaman tangan saudara dan saya. It's on our gadgets. Tapi perlu kita ulang, perlu kita ajarkan, perlu kita tekankan, kita arahkan, kadang kita playkan saudara untuk anak-anak dan next generation kita. Buat saudara yang belum punya anak, hey kita punya anak-anak rohani untuk kita muridkan. Bangun kehidupan mereka, bangun relationship dengan mereka, teach them, tunjukkan dari cara kita hidup, kemudian ajarkan. Jangan sampai ada generasi yang miss out tentang hubungan pribadi dengan Tuhan dari sejak usia dini, while padahal sebenarnya everything is right within the palm of our hands. Padahal sebenarnya semua ada di dalam genggaman tangan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, sometimes itu gak nyaman. Tapi Yesus kasih tahu, angkat tilammu. Angkat tilammu, angkat comfort zone-mu. The miracle is right in front of you. Mujizatnya udah mau datang, jangan sampai kamu balik ke sana lagi dan kamu tidak menghidupi mujizatmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, Yesus bilang bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Berjalanlah maksudnya apa? Hidupilah. Karena relationship dengan Tuhan itu bukan level-level yang kita unlock dalam hidup ini. You know, oh aku udah segini, aku udah segini, aku udah no, it's not about that. Atau itu ya relationship dengan Tuhan bukan sebuah pencapaian atau piala atau prestasi kemudian udah, bukan. Relationship dengan Tuhan adalah perjalanan sepanjang kehidupan ini sampai suatu hari Dia bawa Anda dan saya pulang kembali ke surga mulia. So you know, enjoy the walk with Jesus. Karena hanya Dia pribadi yang constant, yang tidak berubah dan selalu setia buat hidup saudara dan buat hidup saya. So walk this life. Jalani hidup ini dengan prinsip Yesus. Dan by the way, kalau hari ini Anda mendengarkan pesan ini, Anda lihat link ini, YouTube ini, Anda udah lama mencari. Anda udah coba semua bos tanpa saudara sadari. You've tried everything. Anda udah lelah sebenarnya di dalam. Hari ini jawaban saudara, Yesus. Jesus is your answer. Dan pada saat Anda minta saudara menemui Dia, Dia menemui saudara karena Dia janji. Waktu kita mendekat kepada Dia, Dia juga mendekat kepada setiap kehidupan kita. Rasa puas diri bukan bosku, rasa puas diri bukan bosmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada nafas Tuhan dalam setiap nafas kita. Boleh gak sekali lagi kita tarik nafas, hembuskan. There is God right there. There is God's breath in my every breath. Ada nafas Tuhan dalam setiap nafas saudara. Ada nafas Tuhan dalam setiap nafas saya. He is living inside you. Sehingga jauhkan rasa cepat puas diri. Karena
lagi dan lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi di dalam Tuhan. Oh, boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan kita saat ini. We praise you Jesus. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi di tempat di mana saudara berada. Buka hati saudara lebar-lebar. Saya nggak tahu ini udah keberapa ribu kalinya atau baru ini pertama kalinya. Izinkan Yesus dia bekerja dalam hidup saudara. Tell him, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Tell him, 'cause all I want, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Angkat tangan saudara lebih tinggi. Come on, higher. Sing it. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Jumpai kami Tuhan saat ini, right here, right now. It's all I want. Oh yes Lord, it's all you are. Will you meet me here again? Sama-sama katakan, 'cause all I want, 'cause all I want is all you are. 'Cause all I want is all that you are. All you are. Come on, sing, 'cause all I want, 'cause all I want is all you are, Jesus. 'Cause all I want is all you are, that you are. 'Cause all I want is all you are. Oh yes, Jesus. 'Cause all I want is all you are. 'Cause all I want is all you are. 'Cause all I want is all you are. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Oh Jesus, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi. Come on, sing it with all your heart. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Come on, sama-sama katakan. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh Jesus, meet me here again. Jumpai kami Tuhan. Meet with us again. So nobody like you, Jesus. Kau yang kami perlu, Kau yang kami mau Tuhan. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus.
Tuhan, saat ini Kau lebih tahu hati kami dari siapapun. Bahkan lebih dari diri kami, tahu diri kami. Engkau lebih tahu diri kami. Biar di momen ini kami jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Seringkali kami merasa complacent, cepat puas diri, ya udah gini adanya. Udah gini, sudah gitu. Tapi biar di momen ini Tuhan, sekali lagi kami diingatkan. Selalu ada lebih lagi di dalam Yesus. Biar kami ingat, I am never enough unless you are with me, Jesus. Diri kami ini gak pernah cukup Tuhan kalau gak ada Yesus bersama kami. Kami ini makhluk yang hidup saat dan hanya saat nafas Tuhan itu berembus dalam hidup kami. Dan di momen ini Tuhan, and every moment of every day, biar kami ingat, may we always remember, setiap kami nafas, itu bukti Tuhan beserta kami. Itu bukan nafas kami, itu nafas Tuhan. Nafas pencipta kami yang segitunya longing untuk connect dengan kami. Sampai Tuhan taruh dirimu sedemikian dekat dengan kami Tuhan. Siapa kami ini? Tapi kami sungguh bersyukur. Dan biarlah Tuhan mulai momen ini kami gak pernah take things for granted. Kami gak sia-siakan hidup kami gak sia-siakan nafas kami. Ada nafas Tuhan dalam setiap nafas kami. We thank you for your presence. Kami tahu Engkau ada, Engkau hadir di tempat kami masing-masing right in this moment. Menyentuh setiap hidup kami. Ministering to us. Memeluk kami sekali lagi. Kau Bapa yang cinta hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan lanjutkan aktivitas kami. Melanjutkan kegiatan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kerjakan perkara-Mu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Sehingga jelas itu berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, bukai pintu-pintu kesempatan untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Guna satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dimanapun kami berada, situasi apapun hidup kami, saat hidup kami senang, saat hidup kami susah, ingatkan kami kalau kami masih bernafas. Berarti ada nafas Tuhan dalam setiap hidup kami. Kau belum selesai dengan hidup kami. Kau akan terus pegang tangan kami sampai kami lihat kemenangan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, we receive your blessing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. God bless you everybody. Have a great week.